Perang Dunia III meledak. Dunia kembali lagi seperti zaman kuno. Halo Sobat Maya, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana jika Perang Dunia III benar-benar terjadi? Sehancur apakah peradaban ini? Bayangkan saja, kedahsyatan nuklir dari setiap negara diledakkan secara bersamaan. Sungguh sangat mengerikan. Betapa hancurnya dunia ini. Lalu bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Apakah mereka kembali tidak mengenal teknologi seperti nenek moyang kita? Pada tahun 2025, dunia tiba-tiba dipenuhi ketegangan. Konflik antara Iran dan Israel makin memanas. Setelah sebuah kapal tanker meledak di Teluk Persia, Iran menuduh Israel melakukannya. Israel membantah, tapi Iran membalas dengan menembakkan rudal ke pelabuhan Haifa. Amerika Serikat sebagai sekutu Israel langsung masuk medan. Rusia sebagai sekutu Iran ikut turun tangan. Sementara China memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruhnya. Tiba-tiba dunia seperti diguncang dari berbagai arah, siap meledak kapan saja. Beberapa hari kemudian, Israel memicu ledakan nuklir kecil di udara. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kota, melainkan melumpuhkan jaringan listrik dan sinyal, terkenal sebagai serangan EMP. Serangan ini membuat internet, listrik, dan komunikasi seluler mendadak mati. Satelit macet, jaringan offline, dan harapan digital runtuh. Dunia memasuki era gelap digital. Saat teknologi yang sebelumnya dianggap tak tergantikan, padam dalam sekejap. Indonesia awalnya mencoba netral, tapi dampak perang memukul keras. Bagaimana tidak? Internet mati total karena satelit hancur. Kapal logistik nyasar karena GPS tidak berfungsi. Harga kebutuhan pokok meroket tinggi. Di Laut Natuna, kapal perang Indonesia harus berpatroli berdampingan dengan kapal China dan Amerika Serikat. Tegang luar biasa. Kecelakaan kecil bisa memicu konflik serius di kawasan. Ketika perang makin besar, senjata nuklir sungguhan mulai digunakan di berbagai negara. Kota-kota besar di Eropa, Asia, dan Amerika hancur. Debu dari ledakan menutupi langit, sinar matahari tertutup, suhu global turun drastis. Tanaman gagal tumbuh, krisis pangan menyebar, chip elektronik dan pabriknya hancur, menyebabkan semua smartphone, komputer, dan kendaraan listrik jadi breaks. Dunia kembali seperti zaman sebelum listrik dan internet. Di pedesaan Indonesia, orang kembali bertani manual dengan kerbau dan cangkul. Anak-anak menulis di papan kayu karena tidak ada gadget. Kota-kota besar jadi sunyi. Gedung-gedung kosong dipenuhi semap, jalan tol, mal, dan kantor kosong ditumbuhi tanaman liar. Peradaban modern runtuh dalam kurun waktu singkat. 3 dekade kemudian, populasi dunia tinggal sepertiga. Peradaban modern hilang, digantikan proses kehidupan sederhana. Generasi baru hanya mendengar cerita tentang lampu listrik dan layar kaca. Mereka hidup dari alam, bekerja bersama komunitas kecil, dan menatap langut tanpa polusi, kembali merasakan keajaiban alam seperti nenek moyang dulu. Nah, bagaimana sobat? Siapkah kalian menghadapi kenyataan?